Singkat cerita, ada sekelompok khilafah atau pedagang yang sedang berada di sekitar sumur Yusuf. Akhirnya khilafah itu mencoba mengecek sumur itu untuk memastikan apakah airnya asin atau tawar. Singkat cerita, pada akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur yang membuat para khilafah itu pun terkejut dikarenakan melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. Lalu tak berselang lama, saudaranya pun datang dan menyatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Vi pun mengatakan bahwa mereka sudah lelah harus selalu mencari kemana Yusuf pergi. Lantas mereka pun saling berunding dan pada akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan untuk menjual Yusuf. Yusuf juga meminta Lavi untuk menjaga adiknya Binyamin di rumah. Dan setelah itu Yusuf pergi meninggalkan saudara-saudaranya menuju Mesir. Setelah itu di rombongan para khalifah, salah seorang menyadari bahwa Yusuf telah menghilang. Ternyata Yusuf sedang berada di makam ibunya Rahil yang kebetulan mereka lewati. Saat itu orang yang disuruh untuk menjaga Yusuf pun menemukannya di sana dan dia pun langsung memukuli Yusuf karena sudah membuat dia cemas. Dia sangat marah karena majikannya dulu juga sering berkata bahwa Yusuf sering kabur dari mereka. Ketika dia ingin memukuli Yusuf lagi, tiba-tiba tangannya merasa kesakitan dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Hal itu membuat Malik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui kalau pria itu sakit setelah memukul Yusuf, Malik kembali menanyakan siapakah Yusuf sebenarnya. Karena sebelumnya Yusuf mengatakan kalau dia sedang berdoa di makam ibunya. Dan menurut Malik, para budak seharusnya tidak memiliki makam yang ditandai, apalagi sebuah nisan. I do not understand what you are saying. Ishmael, son of Abraham, a great-grandson. I was taught not to hate. Give him. I will untie your binds. Ketika itu Yusuf langsung tahu kalau Malik ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Saat itu Yusuf hampir saja mengatakan jika dia juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Akan tetapi dia kembali teringat dengan pesan dari malaikat Jibril untuk mengatakan bahwa dia adalah anak sumur. Saat itu Malik juga meminta Yusuf memaafkan orang yang tadi memukulnya. Dan Yusuf mengatakan bahwa dia diajarkan untuk tidak membenci orang dan akan memaafkan orang tadi. You don't want to reveal your father. Di sisi lain, Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya apakah mereka menemukan Yusuf. Dan saat itu ketika Yakub menyadari bahwa Lavi dan Yahuda terluka, dia pun mengatakan bahwa belum apa-apa kejadian serigala kemarin, mereka justru saling melukai. Saat sedang beristirahat, Malik mengungkapkan banyak hal aneh yang terjadi ketika mereka menuju Mesir. Mulai dari badai yang membuat mereka tersesat, hewan yang tiba-tiba berhenti, dan sumur yang seharusnya airnya asin, tetapi ternyata airnya tawar. Sampai menemukan seorang budak yang nanti akan dijual oleh mereka. Sementara itu Yusuf memperhatikan orang yang memukulnya tadi. Saat itu dia sedang berdoa kepada Tuhan As-Sitar dan meminta pertolongan kepadanya. Lantas Yusuf pun mulai berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan tangan orang tadi dan memijat tangannya itu. Lantas dengan kehendak Allah, tangan orang itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Orang itu pun langsung kaget dan menanyakan apa yang telah kamu lakukan hingga membuat tanganku sembuh. Padahal Malik juga sering memijatnya tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Lalu salah satu sahabat Malik yang dari tadi memperhatikan Yusuf, dia pun heran dengannya dan menanyakan apa yang kamu lakukan saat tadi sedang menatap langit. Apakah kamu sedang menyembah bintang? Di sini Yusuf menjawab tentang Tuhan, yang membuat sahabat Malik itu pun terkejut dan kagum karena Yusuf masih kecil dan dia sudah bisa memilih Tuhan yang lebih baik daripada Tuhan dari orang-orang yang lain. Ketika itu orang yang tangannya disembuhkan oleh Yusuf langsung meminta maaf kepada Yusuf karena tadi siang dia telah memukulnya. Sebenarnya di sini Yusuf rela dipukuli oleh orang itu jika nantinya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Singkat cerita, sahabat Malik tadi juga memimpikan Yusuf
Dalam mimpinya, dia sedang melewati ladang yang tandus. Lalu ladang itu langsung ditumbuhi tanaman yang hijau. Dan di atas kepala Yusuf ada awan yang memayunginya dari terik matahari. Dan hal itu membuat dia mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Yusuf ini? What about my tree? Everywhere he went. A dream proves nothing. You don't know. Pada siang harinya kejadian malam pun diceritakan kepada Malik. Tetapi Malik mengira bahwa itu dampak dari dia disembuhkan oleh Yusuf yang sudah memaafkannya. Tapi sahabatnya pun mengira bahwa Yusuf ini sebenarnya adalah salah satu dari wali Allah. He has a good relation with his God. He doesn't need to be a prophet to heal. Tak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang sedang sakit dan Malik mengira umurnya sudah tidak panjang lagi. Yusuf yang merasa kasihan, dia pun selalu menemani kakek itu dalam perjalanan. Dia juga mengatakan kepada sang kakek bahwa hidup dan mati adalah keputusan dari Allah dan menyuruhnya agar tidak putus asa. Yusuf terus berada di sisinya dan memijat-mijat sang kakek. Dan dengan kehendak Allah, kakek itu pun bisa bangun dan bisa berjalan seperti layaknya saat dia sedang sehat. The old man is fine. God healed him. I am, yeah. Ketika itu sahabat Malik yang terkejut kembali bertanya kepada Yusuf, apakah dia yang menyembuhkan tangan kakek itu sama seperti dia menyembuhkan tangan Khidmir? Yusuf pun berkata bahwa yang menyembuhkan tangan sang kakek adalah Allah, karena dia hanya berdoa agar Allah menyembuhkannya. Kind of a God your God is. All people can do a little caring for each other. I saw you pray. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Malik pun menjelaskan kepada Yusuf tentang negeri Mesir yang maju dan memiliki pemerintahan yang jelas. Di sini Yusuf kembali berdoa kepada Allah dan berpasrah diri akan negeri asing yang segera Yusuf datangi itu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perbatasan Mesir yang dijaga oleh para tentara. Di sini Yusuf merasa bahwa pakaian mereka sangat aneh. Malik pun menjelaskan jika penutup kepala itu membuat mereka mirip seperti ular, karena negeri Mesir dikenal sebagai negeri ular, dan penduduk Mesir percaya bahwa negeri mereka dijaga oleh seekor ular yang besar. Yusuf juga terkejut melihat ternak di sana dan air yang mengalir begitu banyak di sungai. Akan tetapi itu semua hanya dimiliki oleh para dewa dan penguasa Mesir, bukan dimiliki oleh orang-orang biasa, karena penduduk Mesir di sini hanyalah pekerja saja dan tidak memiliki apa-apa. Belum ada apa-apa, Yusuf telah menyindir dewa Mesir dengan membandingkannya dengan Tuhannya yang menciptakan segala sesuatu tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Mereka juga tertawa mendengar perkataan Malik yang juga mengatakan bahwa para dewa di sini mempunyai ternak, istri, bahkan anak-anak. Dan ternyata hukum di Mesir menganggap kalau orang yang berakidah tauhid adalah tindak kriminal. Malik juga berpesan kepada Yusuf kalau jangan sampai dia membicarakan dewa Mesir, apalagi menghinanya. Malik juga mengatakan kepada sahabatnya bahwa Yusuf akan segera dijual di pasar budak dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sahabatnya pun berpikir seharusnya mereka tidak menjual Yusuf. Setelah para khilafah sampai di kota Thebes, Yusuf masih terpana melihat keindahan kota yang belum pernah dia lihat. Dan pada malam harinya mereka pun beristirahat. Sahabat Malik kembali bertanya, siapakah sebenarnya Yusuf ini? Dia juga mengatakan bahwa Tuhannya amat lemah dibandingkan dengan Tuhan Yusuf. Lantas dia penasaran dengan Tuhan Yusuf itu dan meminta Yusuf untuk menceritakannya. Setelah diceritakan, pada akhirnya dia juga ingin beriman kepada Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Yusuf berkata bahwa dia sebenarnya sudah beriman kepada Allah karena dia sudah bisa menjelaskan tentang keagungan dan kekuatan Allah kepada Yusuf. Dan terlebih lagi, dia juga menganggap lemah Tuhan-Tuhan sebelumnya yang dia sembah, dan itulah keimanan sejati, kata Yusuf.
Saat itu lagi-lagi dia bertanya kepada Yusuf, siapakah dia sebenarnya? Karena dia menganggap kalau Yusuf lebih mulia daripada mereka semua. Yusuf pun menegaskan sekali lagi, jika dia tidak bisa menjawab karena semua ini adalah kehendak Allah. Dan Allah lah yang membawa Yusuf ke Mesir karena sebuah tujuan.